Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifah Nabila, NPM 2021010062, Prodi Hukum Keluarga kelas D. Di sini saya izin untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampuh oleh Bapak dosen Hervin Yoki Pradikta, MHI, dengan judul materinya adalah Instrumen dalam Filsafat Hukum Islam. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan. Materi yang pertama ada pengertian filsafat hukum Islam, di mana filsafat sendiri dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya adalah kebijaksanaan. Atau lebih panjangnya adalah philosophy as love of wisdom, yang artinya adalah filosofi sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku di dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Adapun filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam itu sendiri sehingga sesuai dengan yang dimaksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi adalah yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar cocok dengan seluruh dunia atau sepanjang masa. Adapun materi selanjutnya adalah pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Maknanya secara harfiah, syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab. Ada syara', ya syir'au, syar'an, wa syari'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Namun kemudian kata ini dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus, yang adalah jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya, para rasul yang menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasnya adalah syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. 1. Ada ketuhanan atau Rabbaniyah. Yang kedua ada universal atau alamiah. Yang ketiga adalah menyeluruh, syumul. Yang keempat asli dan abadi. Yang kelima mudah menghilangkan kesusahan. Yang keenam memelihara maslahat manusia. Maslahat itu adalah manfaat, yang artinya adalah menjaga, memelihara kemanfaatan di dalam manusia. Yang ketujuh ada keseimbangan, tawazun. Yang kedelapan ada hubungan erat antara akidah dan kehidupan atau talazum. Yang dimaksud dengan hubungan erat itu antara akidah dan kehidupan adalah di mana dalam kehidupan ini harus kita mempunyai keimanan, harus mempunyai pedoman dalam kehidupan ini. Harus ada iman agar hidupnya berjalan dengan baik, terarah, tidak amburadul atau acak-acakan hidupnya. Makanya saling berhubungan erat antara akidah dan kehidupan. Adapun pengertian fikih ini artinya adalah paham
Sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-ashisyah al-daqiqah, artinya faham yang mendalam, yang mengetahui paham terhadap pembicaraan orang lain atau mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Mukallaf sendiri adalah seseorang yang sudah baligh, dewasa, dan berakal yang sudah dikenai untuk menjalankan kewajiban atau perintah dan menjauhi setiap larangan yang telah ditetapkan oleh agama. Atau singkatnya adalah orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Adapun fikih juga sering disebut dengan jurisprudensi, yang artinya jurisprudensi adalah karena fikih menjadi patokan atau tuntutan dasar syariat Islam, yang dimana fikih sendiri adalah hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah lalu ditafsirkan atau disederhanakan lagi atau dijelaskan lagi oleh para ulama agar para muslim yang saat ini yang ada dapat mudah memahaminya atau mudah memahami. Adapun pengertian tasyri' adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, syari' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, yang diungkapkan melalui perantaraan Nabi Allah Muhammad SAW agar manusia dapat melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik dari kata tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat akidah-akidah. Tasyri' dalam pengertiannya tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pemikiran yang dinamakan dengan tasyri' wad'i. Pengertian di atas adalah memberikan pemahaman bahwa tasyri' merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri'. Sebaliknya, tasyri' di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.